Shalom. 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 Kasih senyum dong kanan kiri muka belakang. Haleluya. Katakan pada orang terdekat yang dekat dengan engkau, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berkumpul Tuhan dalam kekudusan-Mu. Kami rindukan hadir-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan selama-lamanya. Bersama segenap umat-Mu ya Tuhan. Kami membawa pujian kami. Korban ucapan syukur kami dihadir. Kami berterima kasih atas segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Atas segala kebaikannya dan perbuatannya yang ajaib. Segala penyertaan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala penghormatan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kau yang sudah mati bagi kami. Kau yang memberikan darah-Mu ya Tuhan untuk tebus dosa kami. Kami mengucap syukur. Dan bersama-sama Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Kami mau Kau disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Dalam setiap alunan pujian dan musik yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Bagi setiap umat Tuhan dalam perjalanan. Kau memberkati mereka, melimpahi mereka. Dengan hati yang penuh kerinduan mendalam terhadap Engkau dan firman-Mu. Sehingga mereka bergegas untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus. Kami bersama-sama memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuruh bagi Tuhan kita. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya keselamatan kami hanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan tebus
ini kita mau bersorak-sorai lebih lagi, amin. Haleluya. Nah, kita naikkan pujian kita bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Dialah Yahweh. Mungkin banyak yang tidak tahu, tapi kita belajar bersama-sama. Haleluya. Mari kita menari. Your name is Yahweh. In heaven and the earth, you are worthy to be praised. In heaven and the earth, you are worthy to be praised. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. In heaven and the earth, you are worthy to be praised. In heaven and the earth, you are worthy to be praised.
cinta Yesus lebih besar dari apapun. Amin. Haleluya. Cintamu besar bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Yesus kita. Cintanya besar. Hey. Your love is
persembahan dan ucapan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, cintamu yang besar bagi kami mengucap syukur untuk kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-berkat. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali
sukacitamu. Haleluya. Kita katakan dengan lembut, sampai akhir hidupku. Yes. Inilah komitmen anak-anakmu. Kami ingin terus menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami memerlukan rohmu yang kudus, roh Elohim, roh Tuhan kami untuk selama-lamanya. Sampai ku duduk ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ibadah di live streaming. Kuasamu tak terbatas, omnipresent, omnipotent. Kau ada di mana-mana. Roh Elohim yang kudus, Engkau yang menghibur yang sedang bersedih, Engkau yang menguatkan yang sedang lemah, dan Engkau yang melepaskan umatmu dari keterikatan yang jahat. Dan biar terus tanganmu yang menolong, membimbing, melindungi umat-umatmu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ambil alih otoritas roh hati kami, manunggalan, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan tepi, melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan setia, sampai kami berada bersamamu di kerajaan sorga dan menikmati mahkota. Mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Salam. Coba saya undang guru bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dulu ya. Untuk goyangkan kaki kiri. Mana guru? Kaki kiri, kaki kanan. Ya. Kita akan membaca Yoel pasal 2:28 sampai 32. Mari kita terus memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Biar umat di muka bumi ini memuji, menyembah. kami yang tadi teguh raya kudus, mengangkat pujian bagimu. Boleh kau yang mendengarnya. Kami bangkit kudusku,
terpisahnya antara bapa dan anak itu bukan oleh karena keinginan bapa, tapi oleh karena anak yang jatuh dalam dosa, anak yang meninggalkan bapa, anak yang jauh menjauhi hadirat Tuhan. Untuk itu mesti ada satu pribadi yang menebus dosanya. Untuk itu mesti ada satu pribadi yang memperdamaikan kita umat-umat yang berdosa kepada Tuhan pencipta langit, bumi dan isinya. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, darahnya membayar lunas semua dosa kita. Yang percaya katakan amin. Nah, di kitab Yoel ini Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi sudah dijanjikan. Oleh karena kita manusia ini, jika tidak ada Roh yang kudus, seperti jiwa yang gersang, jiwa yang terhilang, jiwa yang merana panah, kan? Jiwa yang tidak ketentuan, tidak benar, dan jika bakal ke neraka. Untuk itu dia mau mati, bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan Roh yang kudus, Parakletos. Coba di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yuk. Bacakan. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, di kitab Yoel dijanjikan. Di Kisah Para 1 ayat 8 ini dinyatakan kita akan menerima kuasa. Apa kuasa itu? Kuasa dari Roh Kudus, kuasa dari yang maha tinggi. Dunamis, dinamit, ada ledakan. Bukan seperti ledakan supersonik 181 itu ya. Ledakannya begitu luar biasa, 181 diluncurkan dari Iran. Tidak menembus dan tidak berhasil katanya orang Israel. Tapi mereka berpesta, wah senang sekali musuhnya Israel. Ternyata hanya atap tempat pelatihan mereka aja yang bolong. Nggak tahu korban jiwa ada atau tidak. Sampai saat ini belum ada dinyatakan korban jiwa. Ledakan itu tidak seperti menghancurkan, tapi ledakan yang dihasilkan adalah ledakan sebuah terobosan. Ada jiwa yang dimenangkan untuk Kristus, karena satu jiwa yang dimenangkan, seisi kerajaan sorga bersorak-sorai. Tugas kita untuk menyampaikan berita ini bukan tugas saya saja, bukan tugas Bapak yang main drum, main musik semua di sini, tapi tugas kita semua. Katakan, ini tugas saya. Dua-dua ya. Ini tugas saya. Ini tugas kami untuk menyampaikan bahwa benar-benar Roh yang kudus dijanjikan dan Roh akan digenapi. Saudara kasih Yesus, Parakletos, Roh yang menghibur di saat kita bersedih, Roh yang menguatkan kita saat kita lemah. Ya, amin, amin. Roh itu yang membimbing kita, menguatkan kita. Memang kalau saudara banyak makan daging BPK, minum susu 4 sehari makin kuat, makin kuat. Kebanyakan bisa kolesterol, bisa hipertensi. Tapi itu bicara jasmani. Jika jasmani saja bugar, coba lihat, wah badan kayak Adirai, total dipanggil mana sih? Kita berita tadi pagi kan, ada kami jumpaan dulu anak kos di atas. Orangnya tampan kata istriku, aku nggak tahu lah kan, tampan atau enggak. Begitu salaman kan, shalom, ulang, shalom. Kupikir kan, kok lentik, padahal kekarangannya kekar. Lebih kekar badanganku. Kenapa? Karena jiwanya yang terluka, jiwanya yang harus dipulihkan. Untuk itu diperlukan Roh yang bugar, diperlukan Roh Kudus untuk membuat jiwa ini lebih benar, lebih tenang di saat badai sekalipun. Yang percaya katakan amin. Yang perlu katakan amin. Kita memerlukan Roh yang kudus ini, saudaraku kasih Yesus. Nah, kuasa. Ya, saya teringat perjalanan waktu itu sama muda-mudi arah desa Namurambe dan Medan Johor, desa Johor.
2005, 2006. Ketika saya mengendaraan mobil, berada sekitar 8 orang kami di dalam. Oke. Lewat satu orang, setelah saya lewati jatuh dia. Saya tengok dia kaca tengah, gelepar-gelepar. Kepalanya terantuk-antuk ke aspal, badannya kenceng-kenceng. Mau saya tinggalkan. Cuma karena saya pikir waktu itu banyak dump truck dan kendaraan-kendaraan berat, kasihan ya abang-abang ini, ya kan? Kalau anak muda yang lain, bang tinggalkan aja bang, nanti kita dituduh nabraknya bang, kan? Semua kicau begitu. Udah bang, ada yang bilang kasihan bang, langsung saya stop. Ini nggak ada bilang gitu. Semua bilang nanti dituduh kita nabrak, entah kayak kesetanan itu bang, entah apa tuh gelepar-gelepar bang. Tapi sudah sekian 1 meter, 5 meter saya lalu abang-abang ini, saya pinggirkan. Niatnya bukan mau nolong sebenarnya. Ayah mau narik ke pinggir supaya jangan tabrak, lalu aku tinggalkan. Karena aku takut juga kan. Pikir, ada apa dengan kawan ini pikiran? Saya begitu turun dari mobil, datang ada seorang berbaju loreng. Woi, kau nabrak dia tuh kan? Apa pula kau nih pak kan? Kau tengok dulu pak, nabrak aku lewat dulu baru dia jatuh. Kalau memang aku nabrak, aku tabrak dia jatuh. Ini sudah lewat, ekor kuda jauh berapa meter baru dia jatuh. Kan gitu. Kan? Selangkah demi selangkah, hati deg-degan, ini kesetanan kemasukan atau mana aku pikir kan. Sambil berjalan, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Nah, gitu iblis selalu. Kalau mau kita berdoa, mau melayani, pasti intimidasi. Dosa kau ini A, B, C, D, sampai 5 tahun, 10 tahun lalu di muka ya. Oh ampuni dosa-dosaku Tuhan, tolong aku Tuhan Yesus. Aku tengok menggelepar-gelepar, matanya putih semua. Ya, loh kok keluar busa dari mulutnya? Ini ayan atau epilepsi atau nggak kesehatan? Oh epilepsi ini gue kan. Udah, ku tarik aja lah ini lalu ku tinggalkan lah kan gitu kan. Pas tunduk dalam nama Tuhan Yesus, saya tarik, tersentak dah. Udah apanya busa-busa ya, di lapnya, bola matanya nggak putih lagi, udah hitam. Lihat, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, bukan karena si Rudi. Kok karena si Rudi cekeknya aku. Dalam Yesus, kau setan, kau lebih setan yang bulan ini kan. Nah, karena ada Roh Tuhan yang bekerja, karena Roh Tuhan jauh lebih besar dari sakit ayan. Roh Tuhan jauh lebih besar daripada cara kerja roh jahat. Yang percaya kan amin. Lebih besar Roh Tuhan ini. Roh Tuhan ini, Roh Elohim ini memampukan kita untuk berpikir optimis. Nah ini masalah berkat 2021. Mungkin saudara sebagian dengar ya, di tanggal 18 bulan 12 sudah ditetapkan akan merayakan Natal plus bakti sosial. Yakin kali plus bakti sosial ini? Padahal 1 kilo beras yang mau dibagi pun belum ada. Udah tanggal 18 Natal plus bakti sosial bersama anak pinggiran rel ya, dan anak-anak apa pinggiran jalan sana, ada digembalakan sama kawan saya Milu ya kan? Tanggal 15 duit 200.000, tanggal 16 duit 150.000 karena 50.000 dipakai jadi kurang. Tanggal 17 siang menjelang sore, telepon teman saya, halo Bang Rudi, halo kan, sehat, aku mau ke gereja nih Bang ya. Ngapain Bang? Ada nih Bang, mau diantar sedikit Bang. Oke. Nyampe lah dia depan kan, dengan PD-nya buka gerbang, senap kawan, mau mundur ekor mobil Arab. Dibuka lah berapa paket lupa ini pikiran. Ternyata setelah dibuka di tanggal 17 besoknya Natal, dibuka turunlah 40 paket sembako. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong yang percaya, katakan amin. Roh Tuhan ini yang memampukan kita untuk berpikir optimis. Roh Tuhan ini yang memampukan kita untuk tetap percaya bahwasanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sejak kitab Yoel dituliskan, Tuhan menjanjikan Roh Tuhan ini karena Tuhan tahu kita sangat memerlukan Rohnya. Kita tidak berdaya jalan sendiri Pak, Bu, saudaraku, abang-abang, nggak ada berdaya. Tapi jangan aku nggak berdaya. Jika aku tengok Luna Maya dan Ariel, aku tak berdaya, itu jangan tengok-tengok. Itu karena menantang badai, ya kan? Oh Roh Tuhan yang dalamku
Tuhan pasti menguatkanku. Pergi ke Nibung Raya. Lalu lihatlah orang-orang yang bajunya kurang bahan. Bang sini bang, 200 saja bang, 100 ya. 102, 203 jualan kayak singlet di rupanya. Coba, tidak bisa juga kita permainkan. Kita benar-benar memurungkan roh Tuhan. Untuk itu kita harus tetap dengar-dengaran dan taat. Tidak cukup hanya mendengarnya, tapi taat. Bagaimana kita bisa menerima roh Tuhan ini jika kita tidak benar-benar percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, mengaku dengan lidah dan memberi diri dibaptis. Coba, banyak orang mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Dari dulu kami begitu. Berapa orang kumpulan baik, seorang aparat, tapi Kristen, tapi kami jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 di tempat-tempat yang tak benar, di meja judi kah, di diskotika. Coba KTP Kristen, ngakunya Kristen, tapi roh Tuhan yang di dalam dirinya, dalam diri kita tidak kita dengarkan. Menyedihkan. Bayangan umur saya 42, berapa plus tahun saya menyanyiakan itu semua. Umur saudara berapa? Singer tadi berapa Singer? 33, berapa tahun kok disiagakan roh Tuhan? Dicuekin gitu. Nggak tahu gitu. Coba berapa tahun kita sia-siakan waktu kita. Padahal roh Tuhan bilang jangan ke sana anakku. Benar-benar ke kuliah, nongkrong di kafetaria. Benar-benar ke kuliah, tidur ngantuk. Ya kan mau kuliah. Haleluya. Sesuatu pasti ada perubahan jika benar-benar kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Ya. Yuk kita baca ya. Yoel pasal 2 ayat 28. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Akan mencurahkan rohku atas manusia. Tapi saat ini roh Tuhan itu sudah dicurahkan, sudah digenapi. Karena janji Bapa kita di surga, ya dan amin. Kalau janji kekasih kita, ya dan tidak. Kadang dia PHP, pernah di PHP-in? Boleh lambaikan tangan yang pernah di PHP-in? Kok belum ma? Siapa yang pernah di PHP-in? Saya hitung belum, ma. Siapa yang pernah di PHP-in? Aku juga pernah di PHP-in. Aku pernah jadi pelaku, aku juga pernah korban. Siapa pernah di PHP-in? Janji manusia jangan dipegang erat-erat, saudaraku. Anda boleh pegang janji Tuhan saja yang siap pada amin. Janji Tuhan yang perlu kita pegang. Jika Anda megang janji manusia, engkau akan kecewa. Peganglah janji-janji kepala daerah itu. Peganglah janji-janji caleg-caleg itu. Bisa kecewa, bisa juga puas. Karena dia melakukan janji-janjinya. Tapi kalau janji suami istri, gimana kira-kira? Menurut saudara, ya? Aku hidup, kau mati sayang gitu. Gimana? Si hidup mati maksudnya dipisahkan oleh kematian. Oke, setuju bang, setuju. Memang harus dipisahkan oleh kematian. Jangan pula nanti ada yang nikah sama Shermi kan. Aku hidup sayang beb, kau mati aja kan. Dia enak juga kan. Itu namanya egois. Ini pas kata Bang Don. Sehidup semati. Siapa yang mau sehidup semati dengan pasangannya? Lambaikan tangannya. Amin. Yang laki-laki aja, yang perempuan nih nampak sering apa ini ya? Curiga aku. Siapa mau hidup semati dengan pasangannya? Katakan amin. Suara istriku nggak dengar aku. Roh Tuhan ini juga akan memimpin kita untuk menjadi pasangan yang setia. Jangan ketika kita ingin punya pacar yang setia, kita adalah bandot tua, bandot muda. Ya kan? Ketika kita ingin punya cowok, suami yang setia, tapi kalian jadi wanita-wanita buaya. Ada wanita buaya sini? Jangan. Roh Tuhan ini juga akan membuat kita lebih disiplin, ya.
Disiplin apa? Disiplin rohani. Buat apa? Lebih disiplin untuk bekerja, lebih disiplin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, haleluya. Roh Tuhan ini akan membuat kita jauh lebih baik. Makanya Tuhan menjanjikan dan menggenapi. Nah, ketika kita sudah penuh dengan Roh Tuhan, yang terjadi adalah kita bisa berdoa buat orang sakit jadi mati, sembuh. Oke, mati pun nggak apa-apa, sembuh selama-lamanya. Yang penting dia masuk surga bersama Kristus Yesus. Haleluya. Nah, pemudi akan apa tadi kata? Bernubuat. Bukan lu buat-buat. Kok Roh Tuhan akan memampukan pemuda-pemudi yang ada di tempat ini untuk bernubuat, yang percaya. Katakan amin. Setiap pelayanan membutuhkan orang punya karunia ini, saudara kasih Yesus. Bahkan raja yang memimpin suatu istana, memimpin suatu bangsa, memerlukan orang yang punya karunia nubuat, nabi. Betapa besar fungsi nabi ini. Dia akan menyampaikan isi hati Tuhan pada raja ini. Dia akan menyampaikan bagaimana supaya raja ini bertindak dengan tepat dan benar, agar raja ini memenangkan peperangannya. Raja ini memerlukan yang namanya nabi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Dan juga hati-hati, nabi ini juga bisa menyampaikan hukuman dari Tuhan jika suatu ada pelanggaran demi pelanggaran. Coba kita lihat Saul. Ketika Saul menanti nabi untuk memberi semua korban bakaran, rakyat sudah gelisah, musuh sudah dekat. Oleh karena dia rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir tingkat tinggi, dia mengambil tugas nabi. Lalu disampaikan pesan Tuhan, bangsa ini, amalan ini harus kau habisi semua, jangan ada satu pun tersisa. Saul melawan pesan Tuhan yang disampaikan nabi. Tahu yang terjadi apa? Setelah diamankannya lembu-lembu Tambun, ketika jumpa nabi, suara apa yang kau dengar? Lembu Tambun, hewan-hewan yang gemuk. Oh, ini akan kupersembahkan kepada Tuhan, kata Saul. Wih, dibungkus lagi untuk Tuhan. Nabinya bergerak dan mengatakan, engkau sudah melawan Tuhan. Roh Tuhan undur darimu. Dia menarik nabi, baju nabi terkoyak. Kerajaanmu juga akan terkoyak. Coba. Roh Tuhan di dalam perjanjian lama benar sama-sama omnipresent, ada di mana-mana, omnipotent, maha kuasa, tapi tidak permanen. Kenapa? Bisa undur tuh dari Saul. Betul? Undur enggak? Cahaya-cahayanya. Roh Tuhan undur. Nah, yang saya pertanyakan, ketika Simson juga berbuat salah, melanggar, Roh Tuhan undur karena dia berzina, dia melawan perintah Tuhan, undur. Tapi di detik-detik terakhirnya dia mengaku salah dan memohon kepada Tuhan pencipta langit, bumi dan isinya, Yahweh, Elohim. Roh Tuhan menghinggapinya, rambutnya mulai panjang, akhirnya dia meruntuhkan tempat orang-orang Filistin. Dan bahkan di detik-detik kehidupannya jauh lebih banyak dihabisinya orang Filistin dibandingkan ketika dia sehat. Tapi bisa datang, bisa pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. No, sebenarnya Roh Tuhan itu tidak datang pergi sesuka hatinya. Kita yang membuat tidak feel at home. Bagaimana Roh yang Kudus bisa duduk menyatu dengan jiwa kita yang kotor, yang bobrok? Coba. Bagaimana Roh yang Kudus ini bisa nyatu dengan roh kita, dengan pemikiran kita, jika pemikiran kita sering kita nodai dengan sesuatu yang buruk-buruk, rencana yang jahat? Coba. Tidak menyatu, tidak klop. Betul?
Anda punya kartu ATM? Contohnya ATM sebuah bank. Anda pegang, sama mereknya, sama. Masuk. Tapi kalau password tidak ada picit, apakah keluar uang? Enggak bang, masuk juga passwordnya bang. Apa tulisan di layar? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bukan, intinya tidak ada password, tidak terkonek, tidak terhubung. Pelayanan memerlukan nubuatan. Sampaikan jika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, saudara kasih Yesus. Pelayanan tempat itu memerlukan juga orang-orang yang berkarunia nabi. Nabi tidak ada lagi, tapi orang-orang yang berkarunia nabi. Orang tua akan bermimpi, bukan gini loh. Bukan mimpi orang tua, semua pasti mimpi orang tua. Anaknya sukses, anaknya sehat-sehat, anaknya baik, taat, melayani pekerjaan Tuhan. Pasti semua mimpi-mimpi orang tua seperti itu, lebih kurang bukan? Tapi melalui mimpi Tuhan menyampaikan pesannya. Baik pada orang tua itu, baik kepada anak-anak, baik pada orang yang sekelilingnya. Lihat mimpi. Beberapa hari lalu istri saya bermimpi pagi-pagi. Aku mimpi ya. Aduh, mimpi apa pula lagi nih? Ini petunjuk atau bunga tidur kupikiran. Mimpi apa? Pikirku mimpi bulan madu di awan biru dia. Bersama Rudi, Ruang enggak. Aku di sebuah daerah yang kosong, luas. Sepertinya itu akan dibangun tempat pelayanan. Oh amin, kan? Mudah-mudahan di Medan. Tapi ada gunung. Wah, ada gunung. Di mana itu? Berarti bukan di Medan lah, aku bilang. Antara dua, kalau di Spiro kampungku, di kampung kau lah. Jadi ada luas, ada gunung. Waktu di banyak tanah luas, bermimpi untuk tempat pelayanan. Saya senang sekali. Oh pas di sini bisa buat gereja. Ada rehabilitasi kejiwaannya, ya kan, untuk narkobanya dan sebagainya, ya. Ada kliniknya, wah keren. Begitu dibilang ada gunung sekelilingnya, wah di kampung lagi. Kayaknya kami bakal mau ke desa lagi nih. Lalu mimpi disampaikan, ya. Lalu mempunyai apa? Penglihatan. Bisa melihat rencana Tuhan yang ada di depan. Bukan melihat hantu. Di rumah itu banyak hantu. Rupanya di pikirannya lebih banyak hantu. Lebih banyak roh jahat. Bukan di rumah yang kosong ada banyak hantu. Di pikiran yang kosong, di hati yang kosong pun berbahaya. Punya penglihatan. Saya heran juga ada seorang anak ini. Setahun 2 tahun lalu dia ada wanita kemarin tinggal di situ kan. Dilihat anak ini, tengoknya wajahnya. Oh, Miss ini adalah pacar ke-12 abang ini ya. Mau pingsan dia. Itu penglihatan apa itu kan? Rupanya memang benar. Lalu dia melihat lagi seorang. Ini anak-anak umur 7 tahun. Aduh, kakak ini nanti berantem sama kakak yang lain untuk merebutkan abang ini. Apa ini gue pikir? Betul, berantem perempuan ini. Satu perempuan yang aku kenal, satu perempuan yang gak aku kenal. Tapi laki-laki ini aku kenal. Memanglah. Aduh. Bisa menembus batas jika bersama roh yang tidak terbatas. Seperti minggu lalu, kita bisa melihat dengan mata jasmani kita hanya kota, tapi di dalam kota itu ada kunci. Kita harus melihat dengan mata hati yang dipimpin oleh roh. Visi saudara sepertinya tidak mungkin terjadi, tapi dengan roh ya Tuhan engkau bisa melihat jauh ke depan. Bahwa saya cita-citamu, visimu akan kau capai. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, Tuhan yang bisa memberi kekuatan itu. Dan Tuhan yang bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk itu benar-benarlah mari kita membangun hubungan yang manis dan intim dengan roh Tuhan. Maka kita akan bisa berkarya bersamanya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali bang. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Tapi dalam hati gini,
Tadi itu kuasa Tuhan, mau ya? Kami terima transferannya abang, adik ya. Jangan puji roh Tuhan, yuk. Saya nama berdiri, yeay. Nama berdiri, saudara kasih Yesus. Yo. Yes. Mengangkat sayang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dalam hidupku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan kemenangan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Ya, jangan duduk. Saudara kasih Yesus. Roh Tuhan ini ternyata kita butuhkan senantiasa. Tidak cukup sekarang aja. Kita butuhkan sampai kita mengakhiri nafas kita. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, Dia menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, orang-orang yang percaya. Jika tidak ada materai, jika tidak ada Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita ditinggalkan, kita tidak terangkat. Siapa yang mau terangkat ke surga? Katakan amin. Siapa yang mau terangkat ke surga? Mau sekarang? Besok? Boleh, asik. Asal betul. Asal jangan karena putus asa, udah angkat laku Tuhan. Nggak bisa kau angkat bebanku, angkat aku sekarang bila perlu. Tahu apa kata malaikat? Nggak bisa bos, berat kali. Roh Tuhan ini kita perlukan. Coba baca ayat ke 30 atau 31 yuk. 31. Ayat 31-nya, dua ya. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Ada tanda-tanda akhir zaman, ada tanda-tanda di mana hari-hari Yahweh ini akan dekat. Hari untuk menjemput kita yang percaya padanya. Jadi apakah kita perlu membuat panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus? Tidak perlu. Kita yang perlu mempersiapkan diri kita agar ketika Tuhan Yesus datang, Dia temukan kita adalah anak-anak yang setia, hamba-hamba yang setia, yang percaya katakan amin, yang siap katakan amin. Hamba-hamba yang setia, Rohnya yang membuat dan memampukan kita untuk tetap setia. Kalau kita lihat dengan mata, kita dengar berita mengerikan, tetapi jika kita pegang janjinya, ya dan amin, maka semakin hari kita akan semakin bergelora melayani pekerjaan Tuhan, semakin lari, semakin jauh, semakin kuat. Oleh karena Roh Tuhan, Roh Elohim, Dia memampukan kita. Haleluya.
Roh Tuhan juga akan memampukan kau untuk berprestasi, mahasiswa-mahasiswi, anak SMA. Roh Tuhan juga akan memampukan kau untuk menunggu jodoh yang terbaik. Memampukan untuk mencari jodoh yang sepadan. Memampukan menunggu masa depan dan berjuang untuk mendapatkan masa depan yang cerah, yang penuh kebahagiaan. Karena janjinya ya dan amin. Dia akan melimpahi kau hidup dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang sekali lagi berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Boleh persiapkan perjamuan kudusnya. Terima kasih Yesus. Perjamuan kudus boleh disiapkan. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa di surga atas karya salibmu, atas Roh-Mu yang kudus, Parakletos, Roh Elohim yang menguatkan kami, memampukan kami untuk terus lebih menyenangkan hati-Mu. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oleh karena darah-Mu yang kudus, Kau melayakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus, menikmati anugerah-Mu. Kami berkati ya Bapa. Terima kasih. Kita bersama-sama katakan karena salibmu hidup. Kami memberkati anggur dan roti ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan demi nama yang berkuasa itu boleh dibagikan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hari ini kami ingin diingatkan kembali
akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada tubuh yang tercabik-cabik, ada darah yang tertumpah, sehingga kami diperkenankan, dilayakkan menjadi anak-anaknya, anak-anak kerajaan. Terima kasih atas kerajaan surga yang kau siapkan bagi kami ya Aba. Terima kasih atas Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib. Angkatlah roti di tangan kananmu. Bukankah ini tubuh Kristus yang terpecah-pecah oleh karena dosa-dosa kita? Dia rela disalibkan agar kita diselamatkan, agar kita terlepas dari hukum kutu, dari maut, melainkan meroleh hidup yang kekal dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Untuk itu, mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Rabataka. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Jika kami melakukannya tidak dengan benar dan tidak baik, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Haleluya. Angkatlah cawan. Ya Rabataka. Darah Yesus tercurah di kayu salib agar semua dosa kita sudah lunas. Darahnya yang melayakkan kita untuk menerima roh yang kudus, roh yang dijanjikan itu. Oleh karena darahnya tercurah, kita sudah diperdamaikan, kita sudah menjadi anak-anak kerajaan surga. Yang percaya mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan dimuliakan, ditinggikan Engkau untuk selama-lamanya. Angkat tanganmu, matilah kuasa Roh Kudus. Terima. Yang
Terima kuasa-Mu Tuhan. Tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Menyembah kudusku sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima doa bersama. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita berdoa, doakan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Bapa di surga, hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala kau, damai sejahtera, sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan.